Kita seringkali bertanya-tanya, mengapa kejahatan seperti zina sedara atau insest bisa terjadi? Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkannya begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lalai. Ia hanya menangguhkan perhitungan yang adil dan sempurna di akhirat nanti. Ditambah lagi, di Indonesia beberapa bulan lalu sedang heboh dengan adanya komunitas di sosial media dengan nama Sedarah. Komunitas ini menormalisasikan hubungan antar keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan tegas melarang pernikahan dan hubungan intim dengan kerabat dekat yang diharamkan. Hal ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 22 hingga 28 secara keseluruhan menjelaskan kategori wanita yang haram dinikahi seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki, perempuan, ibu susu, saudara sesusuan, mertua, menantu, dan wanita bersuami. Ayat-ayat ini juga menegaskan tujuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangkan hukum-hukumnya, menunjukkan jalan kebenaran dan menerima taubat hambanya, karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Zina sedara adalah dosa besar yang melanggar batasan ilahi, merusak fitrah manusia, dan menghancurkan tatanan sosial. Konsekuensinya tidak hanya berupa kerusakan fisik dan mental di dunia, tetapi juga azab pedih di akhirat. Untuk mendapatkan rahmat dan kemuliaannya, kita harus senantiasa bertakwa, mematuhi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi mereka yang kembali ke jalan yang benar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa. Hanya kepada Allah lah kita semua kembali, Allah lah awal dan akhir. Dan tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, ngeri nggak ngelihat tayangan tadi? Ngeri. Yang zinanya saja sudah dosa. Ini melakukan perzinahannya dengan sedarah. Siapa saja itu, bisa jadi ibu dengan anak, bapak dengan anak, kakak dengan adik. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana Islam mengatur ini semua? Pertanyaannya, kenapa kok dilarang? Kenapa? Dilarang. Zina dilarang. Ini zinanya sedarah dilarang. Bahkan Islam tadi sudah dijelaskan ada batasan-batasan siapa saja yang boleh dinikahkan oleh seorang laki-laki. Di dalam Al-Quran dibahas. Nah, untuk membahas ini tentu sudah hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan membahasnya dengan tema kita, yaitu azab dibalik hubungan haram zina sedarah. Dan untuk kesempatan pertama insya Allah hadir bersama kita yaitu Ustadz Ihsan dan juga Ustadz Alfian Hidayat. Untuk Ustadz Alfian Hidayat insya Allah akan menjelaskan tafsir surah An-Nisa ayat 22 hingga 25. Kesempatan pertama silakan Ustadz Alfian Hidayat. Fadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kebunnya Mang Tata. Cakep. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan suaminya pada setia. Amin. Ini kayaknya ngamininnya dari hati ini ya. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahallan nikah wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pula yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz David Khalik, yang mana kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan segala urusannya digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pula di samping saya ada Ustadz Ihsan yang pakaiannya luar biasa, ngomongin soal nikah beliau udah kayak pengantin baru. Pakaiannya cakep banget. Iya, cuman sampingan sama laki. Iya, enggak susah kondangan begini, Pak. Iya, kita doain Ustadz Ihsan biar sehat walafiat. Dan pula yang saya banggakan, yang saya cintai segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Asy-Syifa Ciputat, yang mana mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini agar senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lagi puyeng sama utang, mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Amin. Bang David aminnya kenceng banget. Segenap para pemirsa, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai perkara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya terdapat hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah ditanya oleh sahabat, an aksarima yudkhilun nasanar. Wahai baginda Nabi, perkara apa saja yang nanti banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Faqala, maka baginda Nabi berkata, al-famu wal farju. Ternyata ada dua, Pok. Ada dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Ada berapa? Dua. Ada berapa Bang David? Ada dua. Ada satu. Nah, iya. Bang David ada satu. Oh iya, saya satu, iya. Kalau dua mah serem, satu korin. Iya, ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama al-famu, yaitu mulut. Nih, yang pertama mulut. Wal farju, yang kedua adalah kemaluan. Ternyata ini mulut dan kemaluan berpotensi banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Makanya kita orang-orang muslim harus bisa menjaga mulut dan kemaluan dari perkara-perkara yang haram. Ini mulut kita jaga, apa yang masuk ke dalam mulut, apa yang keluar dari mulut. Yang masuk ke dalam mulut berupa makanan, minuman, hati-hati. Para bapak-bapak selaku orang tua, jangan sekali-kali ngasih anak daripada hasil yang haram. Karena kenapa? Ketika dia makan, itu makanan, minuman menjadi daging dalam tubuhnya, sesuatu yang haram masuk ke dalam diri manusia akan berimbas bahwasanya akan jauh daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serem apa kagak? Serem ngapa pada melototin saya semua ini? Roman pada melotot. Ya Allah ya Karim. Yang pertama tuh hati-hati. Iya, jangan gampangin makan makanan yang haram, hati-hati. Dan yang keluar dari mulut berupa ucapan. Nih kudu dijaga nih. Qul khairon aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik mendingan diam. Hati-hati Pok. Nih ibu-ibu nih biasanya gosip mulu nih. Iya, gosip mulu. Asal ngaji aja nggak pada kuat duduk sila lama-lama. Ngaji baru 10 menit kaki pada melintir 20 kali. Iya, kalau ngumpul ngerumpi sama teman-teman, ya Allah berjam-jam gak kuat. Iya, lagi masak kan jetrek ke kompor, dia keluar lewat pintu belakang kan ketemu temen yang ngobrol, kompor dimatiin lagi sama dia. Iya, lah masak kagak jadi, lakinya singar-singari dia pulang, makan mak, ya lupa masak ya emang asik ngerumpi. Ayo dikemplang malaki ntar. Nih mulut kudu kita jaga nih mulut nih, daripada ucapan, ngomong yang baik-baik Pak.
ngomong yang baik-baik Bu. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita menyakiti hati orang lain. Nih, sekarang tangan kita kalau kegores pisau, kira-kira kita pakein obat sembuh apa kagak? Sembuh, hilang tuh luka, nggak terasa lagi. Ya. Tapi kalau orang sakit gara-gara lisan kita, sampai kapanpun nggak bakal sembuh daripada luka tersebut. Makanya para suami kalau ngomong sama bini, ngomong yang enak-enak di rumah. Iya, panggil dengan kasih sayang dong. Iya, jangan sampai manggil-manggil, punya bini udah hitam cebrik ya kan, bogel panggil, lu bogel mau kemana? Jangan. Lah iya gitu-gitu bini bapak, iya sama ibu juga kudu manggil sama laki biar panggilan yang enak. Ayang embeb, ayang embeb, ayang embeb. Iya, karena kenapa? Nih, karena harmonisnya rumah tangga tergantung daripada komunikasi yang keluar daripada lisan kita. Benar apa benar? Benar. Apalagi ini bicara kemaluan, hati-hati. Tadi udah diterangkan bahwasanya di awal, ini jangan sampai kemaluan nyosor kemana baik. Makanya Islam mengajar supaya teratur. Apalagi ini menerima jinah sama saudara kandung, sama kerabat. Hurimat alaikum. Coba bayangin, awal daripada ayat tersebut, hurimat alaikum. Diharamkan atas kalian. Sebab dulu kaum jahiliyah itu kebiasaan kayak begitu Pok. Biasaan, ini anak nikah sama emak sambungnya. Dulu begitu, nikah sama anaknya, berzina gitu kan sama kerabatnya. Makanya Islam mengatur dalam Al-Quran surah An-Nisa, jangan nikahi daripada kerabat-kerabatmu. Yaitu siapa? Mahram kita. Mahram artinya yang diharamkan untuk dinikahi. Ayo, ada berapa daripada mahram kerabat kita? Ada berapa? Nggak ada berapa. Ada berapa? Ulama daripada menyampaikan bahwasanya ada 7 golongan. Yang pertama ibu, yang kedua anak, yang ketiga saudara kandung, yang keempat adalah bibi dari bapak, bibi dari ibu. Yang keenam adalah keponakan, baik dari bapak atau dari ibu. Yang ketujuh siapa? Mertua dan juga masih ada menantu. Ya, jadi ada 7 yang kerabat. Selebihnya saudara susuan, mertua dan menantu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, waktunya singkat, jelasinnya banyak. Silakan Ustadz Ihsan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, serta kepada kita Majelis Cahaya Hati iNews TV, mudah-mudahan dikumpulkan di padang mahsyar dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, Pak, kita dikejutkan dan digegerkan oleh salah satu grup fantasi sedarah. Wedan bener. Kenapa? Grup kajian sepi, grup pengajian sepi kayak kuburan. Giliran begini rame dan viral. Kenapa demikian? Ini karena kita sudah memasuki fase akhir zaman. Gak usah takut, gak usah khawatir. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat 26, 27, 28 Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan beberapa poin penting. Salah satu di antaranya Allah ingin menyampaikan hukumnya, dan salah satu hukumnya adalah tentang pernikahan. Apa? Hah? Yang benar kalau ngomong pernikahan. An-nikahu sunnati. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Kata Rasul, nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan bagian dari umatku. Betul? Lantas kenapa ini viral? Karena 2 hal besar. Yang pertama karena kurangnya ilmu. Apa? Ilmu. Kurangnya ilmu. Ya sama aja ilmu sama ilmu. Sama ya. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu hidup tidak terarah. Iman jadi lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu akan dinaikkan beberapa derajat. Nah, kalau enggak beriman, sudah jelas enggak berilmu, maka apa yang terjadi? Itu tuh kejerumus, nyosor kemana baik, kata guru kita tadi, nyosor kemana baik. Ibu disosor, bapak disosor, anak disosor.
Yang kedua, apa yang menyebabkan itu terjadi? Karena bablasnya digitalisasi informasi. Ini tugas berat bagi tiga pihak. Yang pertama umaro, pemerintah. Yang kedua ulama. Yang ketiga masyarakat. Siapa masyarakat? Kita yang hadir di sini sebagai keluarga. Lantas bagaimana cara menanggulanginya? Kirimkan anak cucu kita kemana? Ke majelis ilmu. Kirimkan anak cucu kita kemana? Ke pesantren. Biar apa? Biar cerdas, biar tahu ilmu. Itu yang namanya pernikahan sedarah, itu perbuatan dosa. Kira-kira kalau Allah ingin ampuni kita harus ngapain, Bu? Pak, taubat. Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Deadline tobat tuh ada 2. Kapan? Sampai nanti terbitnya matahari dari sebelah barat dan sampai napas berada di kerongkongan. Itu deadline waktu kita untuk bertobat. Asal kita bersungguh-sungguh bertobat, insya Allah Allah akan kabulkan tobat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, halo, siap? Ngapain siap-siap mulu dari tadi pada melongo aja? Ibu siap ngirimin anak cucunya ke pesantren? Siap ngirimin anak cucunya ke majelis ilmu? Siap? Benar? Cius? Siap. Kalau begitu kita dengarkan kembali nanti ya. Mudah-mudahan ada waktu, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang senggang boleh cahaya hati. Ain Yusipi mengundang saya kembali. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Bu, mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz, ini kita kan udah ngobrolin soal tema yang lagi viral ya Ustadz ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya nggak? Bu? Oh nggak usah, oke kalau ibu nggak mau nanya nanti deh kita tanya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber ini ya. Ada namanya, dia seorang saudara kita ya dari Australia. Kehidupannya dia dahulu adalah seorang mafia. Dan ternyata Islam merubah beliau menjadi manusia yang lebih baik. Nah, bagaimana awal perjalanan hidupnya dan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan Islam dan bagaimana pula Islam merubah seseorang dengan latar belakang kehidupan sebagai seorang mafia dan akhirnya bisa mengenal Islam, apa perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.